Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa agar nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah membahas mengenai materi patuh dan hormat terhadap orang tua dan guru. Masih ingat atau tidak? Ibu ingatkan kembali ya. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru merupakan kewajiban sebagai seorang anak dan murid untuk mentaati perkataan, tidak membantah, dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, pada kesempatan siang hari ini, materi yang kita bahas adalah mengenai adab terhadap orang tua dan guru. Berikut penjelasannya. Silakan Mbak. Oke Mbak. Adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama, adab terhadap orang tua. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita semuanya. Bagaimana cara membalas kebaikan orang tua? Ibu kasih tahu ya. Salah satu cara membalas kebaikan orang tua yaitu dengan bersikap patuh dan hormat kepada orang tua sesuai dengan adab-adab yang telah disyariatkan. Nah, selain kepada orang tua, kita juga harus bersikap patuh kepada guru dan sesama anggota keluarga lainnya. Anak-anakku semuanya, kedua orang tua merupakan perantara adanya manusia. Orang tualah yang merasakan beratnya masa kehamilan, proses melahirkan yang amat menyakitkan, terlebih pada ibu, serta mereka yang telah merawat, mendidik kita hingga dewasa. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk hormat, berbakti, dan patuh kepada orang tua sesuai dengan adab-adab yang telah disyariatkan, bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah. Wajib bagi setiap muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bentuk-bentuk kebaktian kepada orang tua diantaranya adalah dengan memperlakukan mereka sesuai dengan adab-adab atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat, yaitu yang pertama, mencintai dan sayang kepada orang tua. Karena orang tua telah mencintai anak-anaknya secara tulus dan tanpa pamrih. Jadi, sebagai seorang anak, hendaknya juga mencintai dan sayang kepada kedua orang tua secara tulus. Yang kedua, yaitu menaati keduanya. Kecuali apabila orang tua menyuruh untuk berbuat kemaksiatan, boleh melakukan penolakan. Akan tetapi, penolakan tersebut harus secara halus agar tidak menyakiti perasaan orang tua. Yang ketiga, yaitu menanggung dan menafkahi kedua orang tua, karena semasa kecil hingga remaja atau dewasa, orang tualah yang telah memberikan atau menafkahi anak-anaknya. Jadi, apabila anak-anak semuanya sudah dewasa, hendaknya juga menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Yang keempat, tidak menyakiti perasaan keduanya, yaitu dengan menjaga ucapan dan perbuatan serta
berusaha menjadi anak yang diridhoi oleh kedua orang tua dengan berbicara lembut dan santun. Karena ridho Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua dan murka Allah itu pada kemurkaan orang tua. Jadi jangan sampai menyakiti perasaan keduanya. Dan sebagai anak, jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tua. Yang kelima yaitu tetap memperhatikan orang tua walau sudah mempunyai istri dan anak. Apabila anak-anak semuanya sudah memiliki keluarga atau memiliki jabatan yang tinggi atau memiliki harta yang berkecukupan, hendaknya tetap memperhatikan orang tua. Karena tanpa orang tua, anak-anak semuanya tidak akan menjadi seperti ini gitu. Yang keenam yaitu mendoakan kedua orang tua. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya selain 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan. Jadi sebagai seorang anak hendaknya harus mendoakan kedua orang tua. Yang ketujuh yaitu dengarkanlah jika kedua orang tua sedang berbicara. Dan yang kedelapan, jangan pernah memanggil kedua orang tua dengan namanya saja. Jadi panggillah orang tua dengan sebutan misalnya ayah, ibu, bapak, ibu dan sebagainya. Jangan memanggil dengan namanya saja. Selanjutnya yaitu adab kepada guru. Guru adalah pahlawan tanda jasa. Dari kita kecil sampai kita dewasa, kita sangat membutuhkan jasa guru. Ada pepatah Jawa yang mengatakan guru itu digugulan ditiru. Artinya seseorang yang harus kita patuhi dan kita teladani tindak tanduknya. Karena merekalah yang berjasa mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seseorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Adab-adabnya yang pertama yaitu tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahannya. Jadi sebagai murid jangan sekali-kali mencari kesalahan dan kelemahan dari guru untuk menjatuhkannya. Yang kedua yaitu tidak menggibahkannya, bahkan membelanya ketika dihibah oleh orang lain. Yang ketiga yaitu meneladani akhlak baik yang dilakukannya. Jadi sebagai seorang murid hendaknya meneladani akhlak baik yang dimiliki oleh guru. Yang keempat yaitu menghormati hak guru. Anak-anakku semuanya, guru memiliki hak ya. Jadi sebagai seorang murid hendaknya juga menghormati hak guru. Yang kelima yaitu merendahkan diri di hadapan guru. Jangan sampai murid-murid semuanya merasa sombong dan angkuh yang mengakibatkan ilmu yang didapatkan itu tidak akan tersampaikan. Yang keenam yaitu mengucapkan salam apabila bertemu guru, yaitu entah bertemu di jalan atau entah bertemu di mana, hendaknya mengucapkan salam dan menyapa. Dan yang terakhir yaitu taat kepada guru dalam semua hal kecuali dalam kemaksiatan, karena guru pastilah mengarahkan pada kebaikan. Jadi hendaknya sebagai murid harus taat kepada guru kecuali dalam kemaksiatan. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi adab terhadap orang tua dan guru. Ibu harap anak-anakku semuanya dapat mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan anak-anakku semuanya tetap semangat dalam belajarnya. Cukup sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.